ketemu lagi dengan saya Rifai Fik. Di kesempatan ini saya akan berbagi tentang sedikit pengetahuan pencak silat. Tapi semua akan bertanya kenapa saya tidak memakai pakaian pencak silat, karena hari ini saya tidak akan memberikan teknik dasar atau berikan peragaan-peragaan pencak silat, tetapi seputar pengetahuan pencak silat secara umum, terkhusus tentang bantingan yang ada dalam pencak silat dan guntingan. Di sini sudah masuk pertanyaan komentar dari info terkini terupdate. Jadi yang dia sampaikan di sini, kalau guntingan dan bantingan masuk di mana ya? Dan apakah teknik dasar di sapuan itu atau teknik lanjutan? Nah, ini yang dipertanyakan. Di kesempatan ini saya akan bahas. Nah, bagaimana tentang bantingan itu? Sedangkan di video saya sebelumnya dia tidak masuk dalam teknik atau 10 teknik dasar pencak silat. Sedangkan sapuan masuk di dalam. Kemudian guntingan juga tidak masuk dalam 10 teknik dasar. Jadi sebenarnya teknik dasar pencak silat itu sangat banyak sekali, tapi saya hanya masukkan 10 tentang item-item besarnya. Kemudian terkait bantingan itu masuk teknik dasar, teknik lanjutan. Nah, jawabannya bahwa bantingan itu adalah teknik dari pencak silat itu sendiri, tapi dia bukan masuk dalam teknik dasar. Kenapa bantingan itu tidak masuk dalam teknik dasar pencak silat? Karena dia masuk dalam 3 teknik dasar sebelumnya. Jadi bukan cuma 1, 3 teknik dasar sebelumnya. Karena tidak akan terjadi teknik bantingan ya kalau tidak memiliki 3 teknik dasar ini. Ya, teknik dasar pertama adalah sikap dan pola langkahnya. Kemudian teknik dasar kedua itu adalah hindaran. Dan teknik dasar ketiga adalah tangkapan. Jadi kalau 3 ini tidak dikuasai, maka teknik bantingan itu tidak ada. Kenapa teknik bantingan saya tidak masukkan dalam teknik dasar? Iya, tapi dia adalah gabungan dari teknik yang ada dalam pencak silat. Jadi saya ulangi ada 3 teknik dasar untuk mendapatkan teknik bantingan. Yang pertama itu adalah sikap dan pola langkah, yang kedua adalah hindaran, kemudian yang ketiga adalah tangkapan. Nah, kalau 3 ini sudah bisa disatukan, maka bisa dia pada teknik lanjutannya, jadi teknik bantingan. Jadi teknik bantingan bisa juga disebut dengan teknik lanjutan, tapi dia dari 3 pokok ini. Kenapa 3 teknik dasar ini harus dikuasai? Yang pertama itu adalah teknik sikap, atau sikap ini kan 2. Sebelumnya saya sudah bahas di videonya bahwa sikap itu ada 2, sikap hormat dan sikap pasang. Nah, di sini yang berlaku itu adalah sikap pasang. Nah, dalam hal untuk melakukan tangkapan, kita harus sikap pasang dulu. Sikap pasang itu adalah teknik menutup serangan lawan, teknik memulai serangan atau teknik pancingan itu. Nah, di video saya sebelumnya sudah saya sampaikan tentang manfaat-manfaat sikap pasang itu, kuda-kuda itu. Kenapa kita harus pasang kiri, kenapa harus pasang kanan, sudah ada tujuan-tujuan tersendiri. Nah, termasuk menutup serangan lawan atau memancing lawan untuk menyerang kita. Nah, itu teknik sikap pasang. Sehingga lawan, misalnya lawan kuat sabit, lawan kuat T. Jadi sikap pasang apa yang kita akan gunakan dalam menghadapi lawan tersebut. Sehingga di teknik sikap pasang inilah kunci pertama. Kemudian kunci kedua adalah hindaran. Jadi pada saat lawan menyerang kita, maka teknik hindaran itulah yang kita fungsikan dalam mengantisipasi serangan lawan. Misalnya tendangan yang dia gunakan, baik tendangan kiri atau kanan. Tadi sikap pasang dulu, kemudian hindaran. Nah, setelah sikap hindaran kita lakukan, maka yang ketiga itu adalah tangkapan. Nah, tangkapan itu adalah teknik ketiganya untuk melakukan bantingan. Jadi kalau tiga teknik dasar ini sudah kita bisa kuasai, sikap pasang kita sempurna, kemudian hindaran kita mantap, tangkapan kita sempurna juga alias tidak meleset, dan pasti teknik bantingan itu akan kita dapatkan. Tapi kalau 3 ini tidak bisa, ya tidak bisa.
bagaimana kita mau banting lawan kalau sikap pasang kita tidak sikap pasang posisi untuk menangkap. Nah, bagaimana kita mampu menangkap lawan kalau hindaran kita tidak sempurna? Di kesempatan sebelumnya saya sudah berikan sedikit gambaran hindaran, ya hindaran ke kiri, hindaran ke kanan, termasuk kuda-kuda itu sudah masuk dalam bagian dari hindaran itu sendiri, ya kuda-kuda serong kiri, serong kanan, kiri depan, kanan depan, dan kuda-kuda lainnya yang sudah saya peragakan. Jadi silakan dibuka-buka semua video-video saya tentang teknik dasar pencak silat. Kemudian bagaimana dengan guntingan? Apakah dia masuk dalam sapuan, masuk dalam ini? Ya, kalau berbicara guntingan ini lain lagi. Karena guntingan itu adalah teknik tersendiri dalam pencak silat. Jadi dia bisa juga dikategorikan teknik dasar, tetapi dia mempunyai awalan. Nah, nanti di kesempatan-kesempatan lain teknik guntingan ini saya akan jelaskan, kemudian saya akan peragakan, karena guntingan ini ada yang di bawah, ada yang di tengah, ada yang di atas guntingannya. Maksudnya guntingannya di bagian lutut ke bawah, kemudian guntingan bagian lutut ke atas sampai dada, dan dari dada sampai leher. Itu guntingan itu, teknik-teknik guntingan itu ada. Cuman biasanya di pertandingan itu lebih banyak di bagian pusat ataupun di bagian pergelangan kaki bawah. Dia bisa mengambil dua kaki, kaki depan atau kaki belakang, tergantung dari cara berdirinya. Nanti itu akan kita bahas secara detail tentang guntingan-guntingan. Kemudian bagi yang mau ingin tutorial bukan tentang pencak silat, bisa juga dilihat di link bawah, Revive It Berbagi. Di situ menampilkan kegiatan keseharian saya atau seputar tutorial yang bukan pencak silat. Jadi yang mau belajar yang lain tentang itu boleh juga dibuka link saya, Revive It Berbagi. Di sini saya khususkan channel untuk pencak silat, sebagaimana sudah permintaan-permintaan yang sudah masuk dan inbox bahwa menginginkan channel saya ini dikhususkan untuk bela diri terkhusus pencak silat. Oke, mungkin sampai di situ. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum. Kemudian bagikan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman kita, kepada media, supaya lebih berkembangnya channel saya ini dan lebih bermanfaat lagi kepada yang lainnya. Untuk Anda yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Yang like juga saya ucapkan banyak terima kasih. Dan mudah-mudahan channel saya ini lebih berkembang, lebih besar lagi, dan bisa bermanfaat untuk yang lainnya demi perkembangan pencak silat ke depan. Cukup sekian dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.